Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan coba belajar hal baru, yaitu Python. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan lebih deep dive dalam penggunaan salah satu tipe data dalam Python, yaitu list. Nah, kenapa kita harus belajar Python? Jadi Python ini sebenarnya adalah bahasa programan yang udah cukup berkembang hingga saat ini. Bahkan dia bersifatnya itu open source dan general purpose programming. Nah, salah satu penggunaan programming language ini cocok untuk teman-teman gunakan di platform OS maupun di Windows karena memang dia bisa compatible di beberapa OS gitu ya. Dan ini dikatakan high level programming language. Why? Because Python ini sendiri sangat mudah digunakan dan dimengerti. Kenapa itu? Karena memang dari segi sintak maupun dari kesamaan dalam penggunaan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman nggak akan familiar, dia akan menggunakan kata print, terus return, terus abis itu ada beberapa language yang memang itu familiar bagi uh, penggunaan di dalam bahasa Inggris gitu. Kita akan coba deep dive dari Python sendiri. Jadi kalau misalkan ya, kali ini kita akan coba gali dari apa itu Python, terus apa yang boleh dan tidak boleh dalam penulisan di dalam Python, terus habis itu kenapa kita perlu menggunakan variabel, dan yang keempat kita akan belajar mengenai list sendiri. Gitu. Nah, penggunaan Python ini seperti yang saya sebutkan bahwa memang dia itu open source. Artinya ini gratis, teman-teman nggak perlu bayar apapun dalam penggunaan Python sendiri. Itu. Dan dia high level programming language, artinya memang mudah ditulis dan dibaca karena memang dari sintaknya itu ada kesamaan dalam bahasa Inggris gitu. Habis itu general purpose programming. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan Python itu buat apa aja. Contoh, kaitannya sebagai data science gitu ya. Saya sendiri menggunakan Python tuh memang library yang ada di Python tuh cukup banyak ya. Terus biasanya kita bisa menggunakan Python untuk melakukan proses data mining, data cleaning, data exploration, data engineering, predictive modeling sampai di visualization. Memang secara library itu cukup berkembang di Python dan kita bisa menggunakan beberapa library. Kita cukup index data ingest datanya, nanti ntar Python akan membantu kita untuk menganalisis data tersebut, apalagi kita kaitannya sama big data ya, dan datanya cukup banyak sendiri gitu. Nggak hanya cuma sekedar data science, teman-teman juga bisa untuk mengembangkan di web development. Nah, web development contoh banyak dari kayak web itu menggunakan backend-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nggak cuma web, di game pun ada. Jadi kalau misalnya teman-teman search saja ya Pygame, terus ada beberapa tools library lainnya, di situ support buat teman-teman bikin game-game dalam bahasa pemrograman Python. Dan bukan hanya itu, penerapan Python itu cukup berkembang hingga saat ini. Contohnya di computer vision, di AI. Nah, computer vision itu mungkin teman-teman nggak asing dengan mobil Tesla, yang mana dia bisa autonomous vehicle, dia bisa jalan otomatis, gitu ya, dengan dia melihat sekitar yang. Nah, gimana caranya? Dia akan meng-capture image dari itu, terus dia akan mapping, oh ini ada orang yang lewat, atau ada pohon, atau ada hewan gitu, terus dia akan grouping, terus dia nanti teman-teman bisa mempelajari namanya LiDAR, terus nanti situ akan, memang kita penggunaan video dan sebagainya. Kalau misalkan ini contohnya, kita bisa melihat nih, kita mapping apakah ini adalah orang ataukah mobil atau building dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman bisa lakukan dan tidak boleh dilakukan. Pertama, kalau dalam penulisan bahasa pemrograman Python itu ada namanya reserved words, artinya adalah variabel yang tidak boleh digunakan sebagai variabel atau literal. Literal itu adalah value yang diinput di dalam variabel. Nanti kita akan lihat detailnya. Terus contohnya ya, ini contoh yang reserved words itu kayak return, print, for, else, dan anything. Nanti kita akan lihat bedanya. Ketika penggunaannya warnanya agak ungu, itu sebenarnya nggak bisa dipakai ya buat dijadiin
variabel gitu. Jadi kayak warnanya beda nih. Harusnya kan warnanya agak putih, tapi ini berubah jadi ada warna yang lain. Terus kalau misalkan teman-teman mau nulis komen, itu bisa diawali dengan hashtag gitu ya. Nanti kita coba lihat contohnya sebagai exercise. Habis itu case sensitif dalam penulisannya. Maksudnya case sensitif adalah ketika teman-teman menuliskan tulisan, misalkan ada saya menulis oke, gitu ya. Oke huruf kecil semua. Terus ada oke huruf gede semua. O sama K-nya gede. Sama O-nya kecil dan K-nya besar. Mungkin bagi sebagian kita, oh ini sama harusnya dalam satu variabel. Tapi di dalam Python ini diterjemahkan 3 variabel yang berbeda. Oke huruf kecil semua dengan oke huruf besar semua, dan O-nya kecil dan K-nya besar itu definisinya beda. Makanya dia kalau kita definisikan sebagai variabel, ketika kita mendefinisikan oke ini adalah 10, terus kita panggil dengan huruf besar semua, itu nggak akan keluar sama sekali, malah akan muncul error gitu. Nah, detail dalam penulisan di Python sendiri teman-teman bisa kulik bisa search di Google ya, namanya PEP Style. Jadi atau kalau misalkan teman-teman kunjungi ada di link berikut di python.org/dev/peps/pep-0008/ gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Kita juga akan lanjut mengenai kenapa kita perlu variabel. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan heran ketika dalam penggunaan di Python tuh banyak orang menggunakan variabel. Sebenarnya tuh variabel itu sederhana, teman-teman. Fungsinya itu adalah bisa digunakan secara berulang atau namanya reproducibility. Jadi contoh, saya mau assign sebuah variabel namanya Budi. Nggak mungkin saya ketika menulis Budi itu kita ketik Budi terus berulang kali. Jadi kayak print Budi kan banyak. Kita bisa cukup ketik variabel A sama dengan Budi. Kita print A Budi gitu. Ntar dia akan muncul tulisan Budi gitu. Terus kalau di dalam variabel itu kalau ditulis harus dimulai dengan huruf. Jadi bisa alfabet dari A sampai Z atau A besar sampai Z besar. Terus habis itu ketika penggunaan spasi, teman-teman mungkin ada misalkan belajar data gitu ya. Kan ada spasinya kan. Itu nggak boleh literally teman-teman pakai spasi, tapi bisa pakai underscore pengganti spasi tersebut. Dan tidak dapat dimulai dengan angka dan mengandung yang ini A sampai Z, A sampai Z besar atau alfabet gitu. Terus habis itu angka 0 sampai 9, habis itu underscore. Jadi nggak bisa selain itu. Dan dia case sensitif yang sama kayak sebelumnya. Jadi contohnya ini yang valid ya. Jadi kalau misalkan penulisan belajar data itu nggak boleh pakai spasi ataupun pakai minus, itu nggak bisa. Nah, terus yang kalau misalkan kita tulis B doang juga boleh, nggak masalah. Itu ya, is okay. Habis itu belajar pentung itu juga boleh. Terus angka itu muncul setelah alfabet. Nggak bisa teman-teman di sebelum alfabet. Jadi ini termasuk error gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar salah satu kita belum kulik banyak hal di Python, tapi kita akan coba salah satu tipe data yang ada di Python, yaitu list. Jadi list itu apa sih sebenarnya? List itu adalah tipe data Python yang berguna untuk mengumpulkan serangkaian data. Jadi contohnya kalau misalkan saya ada punya table ini ya, table name, income, expenses, kita bisa convert dalam bentuk list. Nah, gunanya apa Kak buat bentuk list ini sendiri? Nanti ini teman-teman akan berguna ketika ini kita gunakan sebagai analisa. Nanti kita akan detailnya kita pelajari di exercise nanti. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh ya terkait ini, saya akan informasikan bahwa teman-teman bisa menggunakan namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah salah satu platform yang bisa teman-teman gunakan dalam menganalisa data menggunakan Python. Gitu. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup install Anaconda. Nanti jika sudah, buka Anaconda prompt-nya, buka as administrator, habis itu ketik ini, tulisan ini copy paste saja. Habis itu udah selesai prosesnya, baru tulis ini lagi. Habis itu tinggal teman-teman buka. Tapi kalau misalkan teman-teman males proses ini, teman-teman bisa akses di link bit.ly/belajar bersama Pak Kris dan klik new notebook. Nah, install Anaconda ini teman-teman harus search di Google ya. Search Anaconda, nanti ntar dia akan show the link
yang teman-teman bisa download sesuai OS-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punyanya Mac OS bisa, ataupun teman-teman punya pakai Windows pun juga bisa gitu di penggunaan di Anaconda. Oke. Sekarang kita akan coba untuk coba exercise penggunaan Python sendiri itu seperti apa. Yuk. Oke, ini adalah tampilan Jupyter Notebook yang udah kita proses sebelumnya. Jadi aku intro sedikit. Jadi ketika sebelumnya aku kan bilang teman-teman harus cari Anaconda di Google. Jadi teman-teman cukup aja search Anaconda, nanti ntar ada muncul link Anacondanya, nanti download sesuai OS-nya teman-teman masing-masing, entah teman-teman itu pakai Mac OS maupun pakai Windows gitu, dan ntar bisa di-adjust sesuai itu. Nah, seperti sebelumnya kita akan coba bahas tentang basic-basic dasar tentang Python, maupun nanti kita akan coba use case list yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam Jupyter Notebook itu ada dua elemen yang biasa aku gunakan, code dan markdown. Nah, markdown ini buat ini yang kayak penulisan poin-poin yang informasi dari notebooknya ini, gitu, Jupyter Notebooknya ini. Terus di situ ada code. Code ini tempat kita untuk mengetik code yang kita mau kita tuliskan. Tuh. Nah, dasar dari Python sendiri itu aku mau bahas dari sisi komen dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tulis komen, maksudnya komen itu apa sih? Komen itu akan berguna untuk menjelaskan code yang teman-teman jalankan. Contoh, ini adalah fungsi untuk menampilkan informasi. Gitu. Jadi, aku tulisnya, halo, selamat datang. Jadi ini akan menge-show selamat datang, seperti itu. Gitu ya. Terus juga bisa teman-teman bisa yang lainnya ya. Ya, terus kalau misalkan ini print itu buat menampilkan informasi yang mau kita tampilkan. Nah, si komen ini untuk menjelaskan isi dari code yang di bawahnya ini sendiri gitu. Dan komen itu nggak dijalankan dalam coding Python, dia cuma sebagai informasi. Gunanya buat apa dibikin komen? Jadi source code-nya teman-teman kan nggak diakses, nggak cuma buat teman-teman aja. Mungkin kalau misalkan aku baca punya code sendiri, mungkin aku paham. Tapi ketika aku share source code-ku ke orang lain, aku harus kasih panduan-panduan bagaimana orang memahami source code yang aku bagikan tersebut. Makanya dibuat komen itu sendiri, gitu. Nah, kita udah tahu tentang print. Terus kita coba variable. Nah, variable sebelumnya kan digunakan untuk penggunaan value yang berulang kan, reproducibility-nya. Jadi contohnya kalau kita punya B, kita bisa isi dengan angka 1, atau C kita bisa tulis halo gitu. D kita bisa tulis 1,5, dan E kita bisa tulis true ya. Terus F kita bisa tulis list. Oke. True-nya ya. Oke, true. Nah, kayak gini. Ini ada variable. Jadi yang ini adalah variable name-nya. Satu ini 1, halo 1,5, true, dan ini adalah literals, value yang disimpan di dalam variabel itu. Terus ini artinya apa? 1 artinya apa? Halo artinya apa? 1,5 artinya apa? True artinya apa? Ini artinya apa? Kita bisa menggunakan namanya type. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang type, ini dalam mengassign sebuah variabel, teman-teman juga bisa, nggak harus bikin kayak gini, bisa juga kayak B, C, D, E, F. Itu teman-teman tulisnya 1, halo 9,8, false, habis itu 0, 10, 10, 5. Kayak gini juga bisa, jadi nggak masalah. Jadi mau pakai yang cara kayak gini, ini outputnya nanti menampilkan value dari variable, teman-teman tinggal ketik kayak gini, atau teman-teman bisa menggunakan print untuk menampilkan di dalam pattern seperti itu. Oke,
kita udah bisa belajar ini variabel. Nah, di variabel kan ada ketentuan ya, nggak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalkan aku bikin kayak gini terus aku assign 2 gitu, itu nggak bisa, error. Jadi dikira ini adalah literal juga, jadi nggak bisa gitu. Makanya harus diawali dengan alfabet. Terus nggak boleh dalam mengassign variabel itu teman-teman menggunakan selain underscore, contohnya strip misalkan, itu terus kita assign 1, nah itu nggak bisa gitu. Dia kiranya ini adalah sebuah operasi matematika yang mau kita kerjakan gitu. Oke. Terus lagi nggak boleh pakai pentung juga, ini pentung nggak boleh nih. Terus ini nggak bisa, invalid syntax ya, jadi cuma bisa alfabet dan kumpulan alfabet dari A sampai Z, terus 0 sampai 9, terus underscore dalam pembuatan variabel. Nah, ini kan kita udah ada beberapa variabel ya. Nah, kita bisa ngecek tipe datanya itu apa sih sebenarnya. Kita bisa menggunakan namanya type. Type itu kita tulis aja B. Nanti kita lihat type-nya ini adalah integer. Integer artinya adalah ini. Nah, integer adalah ini. Jadi number yang ada di dalam Python ini sendiri gitu. Angka lah ya, integer. Terus kalau misalkan C itu adalah kita assign-nya adalah ini ya, hello. Hello itu adalah string. Dia adalah bentuknya objek gitu ya. Jadi itu ada singkatannya. Terus D itu adalah float. Tuh. Terus bilangan desimal ya. Habis itu ada namanya E itu kita lihat itu adalah boolean. Jadi boolean itu cuma argumennya adalah true or false itu aja. Tuh, habis itu terakhir ada namanya list. Nah, nih list adalah kumpulan mutable sequence, jadi kumpulan pengisian data yang saling berurutan gitu. Nah, dalam penulisan ini kita bisa juga menggunakan as a variable, operasi matematik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, kita kan aku balik ke atas ya. Ini di sini kita punya variable B, C, D, E, F. C-nya itu kalau misalkan kita kali 5 itu akan munculnya halo 5 kali. Beda, ini juga kita sering bisa dikalikan operasi perkalian. Begitupun angka yang lainnya, kayak misalkan integer ini kali ini jadi hasilnya 5, B kali 5. Jadi operasi perkalian, operasi matematik itu ada plus, itu ada minus, terus ada bagi itu. Oke, itu yang operasi umum yang bisa teman-teman gunakan, atau pangkat 5 kayak gini. Karena 1 pangkat 5 ya jadi tetap 1. Oke, itu basic dasar dari Python. Nah, selanjutnya bisa teman-teman coba kita gali penggunaan list sendiri ya. Di hari ini kan kita akan fokus ke list. Nah, di dalam list itu ada cara akses value-nya. Contoh, saya punya list ya. Contohnya isinya kayak gini, Budi, angka 5, terus true, terus apa lagi? 10, 15. Gitu ya. Kalau misalkan saya print ininya si L, ini akan informasinya list kan. Terus kita cek type-nya juga, dia list. Nah, cara akses value, jadi kalau misalkan sebelumnya kita teman-teman mendengar video di episode 1 Excel, kalau indeks dalam Excel tuh dimulai dari 1. Tapi kalau indeks dalam list itu dimulai dari 0. Jadi Budi itu 0, 5 itu 1, true itu 2, 10 itu 3, 15 itu 4. Nah, contoh gimana cara nge-aksesnya. Jadi nanti teman-teman tulis variable yang di-assign sebagai list, terus habis itu buka kurung siku, masukin indeksnya berapa di sini. Ini indeks yang mau teman-teman input di dalam data. Contohnya kalau misalkan saya mau ambil yang pertama, tulis aja 0, terus ngambilnya Budi kan. Terus kalau mau ngambil yang kedua 5, percaya 1. Kalau mau yang boolean 2, kalau yang kedua true. Terus angka 10, 3.
Terus angka 15 4. Kalau misalkan mau ngambil terakhir, misalkan di sini ada banyak variabel ya, misalkan 10, 15, ini kan, dan seterusnya ya, misalkan echo gitu dan sebagainya. Kan nggak mungkin ya kita, misalkan di sini ada banyak deh, contohin di sini ada banyak data kayak gini. Kayak gini. Kan nggak mungkin kita ngitungin satu-satu, ada jumlah indeksnya ada berapa kan. Nah, teman-teman bisa ngambil, sedangkan teman-teman mau ngambil indeks yang terakhir, teman-teman bisa pakai -1. Tuh. Nih, apa ya, ini ada ini, kita tuh ngambilnya echo yang paling terakhir. Gitu. Terus ada juga namanya indexing dalam range tertentu. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil dari Budi sampai true. Jadi kan Budi sampai true, berarti ada startnya berapa, sampainya berapa. Nah, di dalam list itu bisa tulis di sini start and end-nya. Nah, di start ini dia sifatnya adalah include, tapi end ini sifatnya exclude. Maksudnya gimana? Nah, kita coba ya. Contoh ini yang di L di atas, ini aku sembarang dulu. Kita ambil startnya itu dari 0. Kalau 0, teman-teman tulis 0 di sini. Terus kita mau ngambil sampai ke 5. Berarti 3 seterusnya nggak dipakai. Berarti kita ngambil aja 0, 1, yang dipakai kan 0, 1, ya 0, 1, dan 2 gitu ya. Sampai 5, berarti 1 sampai 2. Ini. Berarti kita bisa tulis, karena kan dia exclude, berarti indeks 2 itu nggak dipakai true-nya. Dan seterusnya. Jadi nanti kita ini print. Jadinya dapat Budi sampai 5. Gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman ganti, nggak harus nulisnya kayak gini, kayak nolnya dihilangin. Jadi kayak gini. Karena kalau misalkan dia startnya dari awal, kita bisa ganti nolnya dihilangkan. Gitu. Kalau misalkan kita mau ngambil 2 terakhir yang nggak dipakai, kita juga bisa kayak gini. 2-nya diganti -2 gitu. Jadi kalau misalkan teman perhatikan 5 dan echo-nya nggak ada ya. Harusnya kan ada 5 sama echo kan di akhir. Ini nggak di-include, nggak dimasukin. Itu penggunaan access value di dalam list. Nah, ini akan sama similar buat beberapa tipe data lainnya. Terus kalau misalkan kita mau mengubah value dalam list, misalkan kita print lagi L kayak gini isinya, ini terlalu banyak, kita mungkin singkat jadi 10, 30, 40, dan 20 kayak gini. Kita print L-nya, isinya apa kayak gini. Selanjutnya kita mau mengubah si 30 ini menjadi 70. Oke, caranya adalah teman-teman harus tahu indeks 30 itu ada di mana. Indeks 30 itu ada di indeks 1 ya, kita agree ya, karena kan mulainya dia ini 0, ini 1, 2, 3, berarti kita ngambil dulu L1 itu dapat 30, tinggal kita sama dengan, terus ganti 70 kayak gini, kayak assign variable baru yang sebelumnya kita pelajari. Udah, kita klik jalankan programnya, bisa pakai klik run ini, atau teman-teman bisa menggunakan shift enter gitu ya. Dapat, terus kita tampilkan L-nya lagi, terus udah berubah dari before-nya ini, after-nya seperti itu. Itu cara menggantikan value di dalam list. Nah, di dalam list juga ada beberapa function ini. Ada len, max, min, sum, sama sort. Nah, ini gunanya gimana? Nih, kita coba contohin. Kita ambil L yang ini. Kita akan coba contohin ini. Terus kita mau ngambil len. Len itu artinya apa sih? Memberikan total panjang list. Oke, maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, total data listnya ada berapa? Kita setuju ada 4 ya. Maka len L-nya ini adalah ada 4. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalkan max itu ngapain? Max itu mengambilkan nilai maksimum di dalam list. Jadi teman-teman tinggal max L 40, karena yang terbesar adalah 40. Terus ada yang namanya min L, ngambil yang nilai terkecil. Terus sum itu bisa untuk summarize jumlah list totalnya berapa. Dia tinggal sum L tuh.
Oke, jadi berarti ada 100 ya. 10 ditambah 30, 40, 40 tambah 40, 80, 80 tambah 20, 100. Oke, itu sort L tuh. Nanti dia akan ngurutin. Terus kita coba cetak L-nya lagi. Kok nggak berubah, Kak? Kan kita kan udah sort nih. Tapi kok balik lagi ke normal yang sebelumnya ini. Nah, teman-teman harus nge-assign dulu. Jadi ketika mau nge-sort di assign, terus kita cetak lagi. Jadi dia udah urutan. Yang sebelumnya kayak gini, jadi urut yang udah di short. Jadi perlu di-assign as a variable. Gitu. Lalu, oh ya, di sini ada dua ya. Bedanya fungsi sama metode apa? Jadi kalau fungsi itu kita memasukkan value di dalam fungsinya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dari tadi saya sendiri masukin angka L di dalam nama-nama fungsinya kan, gitu. Sedangkan kalau metode ini kita nggak menambahkan fungsi dari yang listnya. Jadi listnya terus ditambahkan append. Contoh, kita punya L-nya ini, kita mau nambahin di L itu ditambahkan value 100 gitu. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, awalnya itu kan 10, 30, 40, 20, kita tambahin append-nya 100, dia akan ditambah di terakhir. Gitu. Terus ada yang namanya con. Ya, ini kita jalankan. Sorry. Nah, di sini kita con-nya buat ngitung jumlah berapa banyak objek di dalam list. Contohnya kalau misalkan kita mau cari 10 ada satu item. Contohnya kalau misalkan ini aku bikin ada 10 lagi. Nah, ini kan 10-nya ada 2 ya. Makanya L-con 10 dapatnya 2. Gitu. Terus kalau L-extend itu kalau misalkan teman-teman mau masukin jamak. Jadi lebih dari satu list. Jadi ini kita punya L yang ke di atas, terus kita tambah 10,10. Terus kita print lagi L-nya, jadinya kayak gini. Jadi dia nambah di belakangnya 10 2 kali. Gitu. Pertanyaannya adalah, Kak bisa nggak? Saya mau nambahin tapi nggak mau di paling akhir, maunya di tengah-tengah. Bisa. Teman-teman bisa menggunakan namanya insert ketika menambahkan value-nya. Di insert itu teman-teman bisa pakai L insert, terus masukin indeksnya berapa. Kita lihat dulu print L-nya dulu. L-nya itu kita kayak gini ya. Terus kita mau masukin 0, 1, 2 di 2 deh. Gantiin 40. 2 masukin nilainya adalah 60. Itu ya. Terus kita tampilin lagi hasil. Ini kan before-nya. Ini before. Ini belum dijalankan. Ini after-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan apa? 60-nya masuk ke 2 ya, terus mundur ke belakang kan? Jadi itu teman-teman bisa masukin di tengah-tengah dari datanya. Gitu. Terus kalau L pop itu ngehapus indeks terakhir. Karena dia udah defaultnya listnya minus 1. Jadi ini harus kita pop. Terus kita lihat, ini before-nya. Oke. Terus kita lihat. Nah, kalau teman-teman perhatikan apa yang beda dari before yang di sini, ini before di sini, sama yang di sini. Setuju ya, di sini ada berkurang satu value 10, di sini hilang, ya kan? Oke. Terus kita juga bisa menggunakan namanya remove. Kalau pop itu ngambil yang terakhir, kita bisa ngambil value yang mau kita delete. L-nya coba kita tampilkan. Nah, misalkan kita mau delete 10, ya udah kita masukkan 10. Nah, kita lihat. Nah, 10 yang yang pertama itu nggak ada kan. Terus kita jalin lagi. Yang kedua hilang. Terus kita jalin lagi. Yang ketiga hilang. Gitu. Jadi dia nggak hilangin semua, tapi ngilangin yang pertama dulu, indeks pertama. Oh, ada 10 nih, di delete. Terus di remove lagi, kita jalin lagi tadi. Ini ini di delete. Jalin lagi, ini ke delete. Jadi dia ngapusnya satu-satu. Terus kalau kita jalin lagi, error karena nggak ada 10 itu di dalam list. Jadi dia akan menampilkan error. Gitu. Terus reverse itu mengubah urutan
dalam list secara terbalik bukan berdasarkan nilai terbesar, terkecil, atau sebaliknya. Jadi tinggal teman-teman ganti aja reverse ini. Nanti kita lihat, ini kan before yang di atas ya, yang ini before. Nah, terus kita lihat afternya seperti apa. Nah, coba teman-teman perhatiin. Apa yang aneh di sini? Kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebelumnya kan 30, 60, 40, 20. Ketika aku ngetik reverse, dia berubah menjadi 20, 40, 60, 30. Dibalik ya, benar-benar dibalik tukar gitu. Oke. Nah, ini. Nah, ketika teman-teman udah bisa mahir list, sebenarnya teman-teman bisa bikin sebuah formula. Nanti kita di next day, kita akan coba belajar penggunaan fungsi di dalam Python itu seperti apa, termasuk beberapa kondisional maupun looping yang bisa teman-teman gunakan di dalam Python. Oke, sekian dulu pembelajaran terkait list. Jadi teman-teman bisa kulik lagi materi tentang list, dan kalau misalkan teman-teman mau baca lebih lanjut tentang list, aku drop beberapa catatan di link deskripsi. Teman-teman bisa akses di link di bawah untuk ketahui lebih detailnya. Oke, demikian dari aku. Selamat belajar dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See ya ya.